Halo, apa kabar? Senang sekali saya Diana Dwika dapat kembali menyapa Anda dalam program Insider CNN Indonesia. Pemirsa, saat ini dunia sepertinya tidak bisa lepas dari keberadaan kecerdasan buatan atau AI. Pemanfaatan kecerdasan buatan bisa sangat tidak terbatas, mulai dari bersenang-senang membuat foto dan juga video kreatif, hingga ke ilmu pengetahuan dan juga pastinya industri. Lalu seperti apa implementasi AI dalam memperkuat ekonomi dan juga daya saing industri, terutama di industri fintech atau financial technology? Di studio sudah ada Bapak Norman Sasono, selaku Chief Technology Officer dari Dana. Pak Norman, apa kabar? Baik-baik, terima kasih Diana. Terima kasih sudah hadir di CNN Indonesia. Dan pemirsa, belum lama ini dompet digital Dana dan juga Tech in Asia didukung oleh Alibaba Cloud menghadirkan forum eksklusif yang mengulas tentang perkembangan implementasi kecerdasan buatan atau AI di Indonesia. Dalam acara itu, para pelaku industri, profesional, dan juga regulator bersama-sama dalam satu wadah diskusi. Ini merupakan hal yang patut diapresiasi, Bapak. Pastinya ini juga bisa menjadi salah satu kesempatan untuk mendorong regulasi terkait dengan AI ini dipercepat begitu. Ya. Tapi yang pasti juga ingin kita ketahui, sebenarnya bagaimana fintech ini memanfaatkan AI, terutama dalam hal ini Dana, Pak. Terima kasih, Diana. Sebelum booming wave dari generative AI ataupun LLM, Dana sudah menggunakan AI di banyak use cases. Dan AI yang kita gunakan itu tradisional AI seperti neural network, heuristics, dan seterusnya. Dan sejak 2 tahun lalu, saat generative AI dan LLM itu booming wave, kita decide bahwa kita perlu mengambil systematic approach untuk AI adoption ini. Jadi kita launch internal inisiatif yang namanya Dana AI Everywhere, di mana kita try to infuse AI in any use case di any business process maupun produk dan service kita menggunakan AI. Jadi mana yang internal facing atau dipakai internal, mana yang external facing atau akan dipakai oleh users maupun partners kita gitu. Yang external facing dipakai oleh user day to day, seperti misalnya chatbot, Diana, kita punya customer service, di mana kita bisa solve banyak problems dari pengguna kita menggunakan bots gitu ya. Some cases tetap ke human, tapi the majority of the cases bisa di solve by bots. Kemudian yang internal juga yang kita pakai sehari-hari, misalnya tim engineering, developers di Dana, saat dia coding, bikin aplikasi Dana dan platform Dana, itu sudah dibantu dengan AI, dan dalam sebulan mungkin lebih dari 30% baris kode baru itu di-generate oleh AI, tidak ditulis oleh human. Kemudian berbagai macam retrieval generation atau RAG yang kita pakai untuk internal business process. Kemudian juga yang core kompetensi, competitive advantage seperti credit scoring untuk our lending business, kemudian fraud prevention untuk protect user dari fraudsters, self-healing system untuk our servers. Kemudian juga buat users, bagaimana kita bisa menggunakan AI untuk doing hyper personalizations, give recommendations, deals yang sesuai dengan profile individual users. Jadi ada banyak area di mana kita infuse AI di Dana. Ya, jadi artinya Dana ini memang sudah melihat bahwa AI ini menjadi the future ya Pak ya, perkembangan dari industri akan banyak memanfaatkan AI dan sudah dipersiapkan jauh-jauh hari bahkan sebelum booming begitu. Ya. Tapi pastinya dalam proses itu akan ada banyak sekali tantangan, bisa jadi dari talentanya, kemudian dari infrastrukturnya, kemudian dari tata kelola yang pasti. Nah, kalau menurut Anda ini yang paling harus segera diselesaikan dan bagaimana Anda bisa mengedepankan solusi untuk 3 hal itu? Oh ya, so you're right, 3 area itu adalah challenge-nya gitu ya. Jadi yang pertama sebenarnya juga kita bisa lihat dari use case di mana kita mau menggunakan AI, bagaimana kita tidak terjebak ke mengadopsi AI for the sake of the hype atau doing AI for the sake of doing AI. Tapi kita harus bisa benar-benar fokus adopsi AI untuk bisa create solution yang berdampak gitu, yang memberi impact ke users kita ataupun ke kita punya operations, dan kita juga mesti hitung ROI dari implementasi AI itu sendiri. Jadi AI is not just about adoption, but it's an investment decision. Nah, to make the right prioritization and ROI is hard. So that is one challenge. Another challenge is AI readiness is one thing, but people readiness is another thing. Jadi kita tahu bahwa itu adalah challenge, makanya yang kita lakukan adalah internally
kita doing banyak sekali trainings dan upskilling buat kita punya employee untuk build various use case di AI ataupun untuk menggunakan AI itu sendiri. Jadi training, enablement, dan upskilling untuk tim itu adalah hal yang penting. Dan yang kemudian tadi kita bahas governance. Jadi how we make sure bahwa AI-nya tuh protected, secure, fair, tidak bias, terus explainable, interpretable. Nah, jadi ada banyak guardrails yang kita mesti bangun supaya AI-nya itu tidak keluar dari guardrails tersebut. Nah, all these are challenging dan itu lebih challenging daripada teknologi aspek atau membangun atau infusing AI ke use case itu sendiri gitu. Jadi aspek sampingnya ini yang justru lebih challenging dan biasanya jadi something yang overlook atau baru di-address later when it's already too late. Iya, dan yang pastinya Pak ketika kita berbicara tentang talenta digital artinya bahwa di sini Dana pastinya tidak bisa untuk bergerak sendiri ya Pak ya. Di sini membutuhkan peran dari government dan juga masalah infrastruktur dan juga tata kelola ini juga memerlukan regulasi yang sangat kuat. Terlebih dari modus-modus ya Pak ya saat ini berkembang banyak sekali fraud dan juga banyak sekali cyber scam begitu yang juga melibatkan AI. Nah, di Dana sendiri bagaimana how you can protect Dana dari itu semua Pak sehingga pengguna-pengguna di sini juga pastinya merasa aman dari itu. Yeah, that is a very good questions. Kita tuh commit untuk protect our users from attackers, fraudsters, scammers, and all these bad guys gitu ya. Sebelum AI, threats di area itu udah banyak. Dengan adanya AI, the bad guys juga using AI untuk doing their bad things gitu. Jadi kita notice bahwa ada increase in terms of using of deep fakes misalnya untuk mengelabui face verification. Sementara face verification dulu kan kita introduce untuk memastikan bahwa usernya adalah benar si user gitu. Tapi ternyata sekarang ada AI bisa doing deep fake, kemudian video injections dan seterusnya. Jadi yang perlu kita lakukan adalah meningkatkan kemampuan kita untuk give the protections untuk this new threats di era AI. Jadi kayak deepfakes, data poisoning, terus model theft, terus how user atau bad guys itu can change the behavior of a model. Jadi kita harus bisa merecognize new threats di era AI dan kemudian membangun protection untuk all those threats gitu. Jadi user tetap akan aman dari bad guys gitu. Dan di kita fraud prevention systems kita juga sudah menggunakan AI, jadi kita bisa detect suatu transaction itu legit atau fraud, atau kalau kita nggak sure, kita punya fraud prevention system bisa decide untuk di-challenge dengan OTP, face verification, passkey, push verify, atau any other method untuk authenticates the users. Ya, pastinya Dana sebagai salah satu fintech terbesar Indonesia sudah memitigasi itu semua ya Pak ya. Perbincangan kita akan semakin menarik, kita akan bahas di segmen selanjutnya. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama Insiders dan kita masih membahas pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan dalam konteks dunia kerja dan juga industri. Dan saya masih ditemani Pak Norman Sasono selaku Chief Technology Officer Dana. Tadi menarik sekali karena kita juga bisa mengetahui bagaimana Dana menggunakan atau mengimplementasikan AI. Tidak hanya untuk bisa mempersonifikasikan gitu ya Pak ya, kebutuhan dari customer, tapi juga untuk keamanan dari customer itu sendiri. Dan seperti yang tadi kita sampaikan di awal, baru-baru ini dari Dana menyelenggarakan disebut sebagai AI at Work Lab. Bisa dielaborasi ini seperti apa dan sebenarnya bagaimana ya Pak industri-industri di Asia Tenggara ini bisa bersinergi menggunakan AI ini secara bertanggung jawab? Ya, terima kasih. Dana menginisiasi sebagai langkah awal kita bikin Dana AI at Work Lab, di mana kita mengundang seluruh player yang ada di ekosistem di industri. Jadi ada government, private sectors, terus kemudian universities, kemudian startups, dan juga dari investor. Jadi 5 komponen ini adalah komponen penting untuk drive changes atau innovation yang ada di ekosistem. Jadi kita mengundang mereka semua untuk hadir di satu forum diskusi
untuk discuss berbagai aspek tentang AI dari sisi teknologi, adoption, governance, support dari government dan seterusnya gitu ya. Dan output dari event ini yang kita harapkan adalah kita bisa come up with a playbook yang spesifik buat Indonesia, how we can adopt AI secara efektif, efisien, safe, mengutamakan manusia dan follow the right governance and guardrails gitu. Jadi harapannya sampai ke situ, dan ini the first step, langkah pertama untuk undang all components. Nah, nanti seterusnya ya kita akan continue to have this discussion until we level up adoption AI di Indonesia. Ya, yang pasti kita harus mengapresiasi ya Pak langkah ini begitu. Pastinya tidak mudah untuk bisa mengumpulkan semua sektor itu bersama-sama dalam satu ruangan dan mendiskusikan dengan hal ini. Apalagi hal ini masih cukup baru, ada banyak sekali yang harus dijajaki, apalagi untuk bisa membentuk regulasi. Tapi pastinya dengan banyak sekali ya Pak ya sektor-sektor yang memanfaatkan AI, dari fintech, kemudian kesehatan, pendidikan, dan banyak sekali sektor industri yang memanfaatkan AI. Artinya regulasi ini harus segera terbentuk. Harapan Bapak seperti itu juga? Iya, jadi government sebagai salah satu komponen dari 5 yang tadi saya sebutkan itu punya peran yang sangat penting. Jadi dari government kita butuh not just politik yang stabil, keadaan ekonomi yang stabil, tapi kita juga expect pemerintah bisa come up with regulations and policies yang fair for all players, melindungi citizens juga. Jadi kita punya guardrails di mana kita bisa operate dengan aman, dengan nyaman gitu ya. Terus kemudian government juga yang akan provide infrastruktur seperti yang paling basic seperti internet, electricity dan all this. Kemudian juga dari government itu bisa support dari sisi readiness dari talent digital di Indonesia, di mana kita need more digital talents, industri, private sector itu will need more digital talents. Jadi pemerintah juga bisa influential di area itu. Dan juga pemerintah itu yang di discussion kita kemarin share ke seluruh peserta roadmap. Jadi dengan AI ini apa sih yang akan dilakukan oleh pemerintah? Prioritinya pemerintah itu apa? Terus kemudian ada 10 use case di mana pemerintah akan drive seperti healthcare, education, finance dan seterusnya. Nah, with that insights, artinya nanti industri, startup ataupun investor dan universities bisa come up with solution yang more aligned with the roadmap dari government. Karena government kan mestinya sudah melihat problem space apa sih yang mesti kita solve di masyarakat yang dihadapi oleh citizen. Nah, nanti dari private sector, startups maupun universities itu bisa come up with the solutions yang can tackle those problems effectively gitu. Nah, jadi it will go hand in hand, align. Jadi it will go like a upward spiral untuk kita bisa adopt AI better, solve more problems, dan ya make a better world in general gitu ya. Jadi that is what is expected out of this conversation di AI at Work Lab. Karena kalau kita jalan sendiri-sendiri, pemerintah nanti kemana, private sector kemana, startup bikin solusi yang tidak relevan, investor salah invest, universities doing research yang nggak nyambung dengan kebutuhan di industri. Nah, putting them all together, all these 5 components is very important so that we can really like orchestrate it to create impact. Ya, itu artinya memang salah satu bentuk hal yang diinisiasi oleh Dana ini artinya akan menjadi salah satu stepping stone ya Pak ya, untuk bisa menghadirkan atau menggunakan AI ini secara lebih aman dan juga nyaman, dan juga pastinya bisa mendorong ekosistem digital, infrastruktur digital, juga ekonomi yang berkelanjutan, pastinya seperti itu. Karena tiap negara, tiap region itu berbeda gitu kan, problem space-nya beda, jumlah penduduk beda, tingkat literasi masyarakatnya beda, infrastrukturnya berbeda. Jadi kita nggak bisa dengan serta-merta misalnya ambil playbook AI di Europe atau di US atau somewhere else. We need to come up with Indonesia unique playbook of AI adoption. What is the playbook actually like? Seperti apa sebenarnya? Boleh kasih bocoran dulu nih? Ya seperti kayak guidance how to play the game gitu ya. Jadi supaya setiap komponen yang bagian dari ekosistem tadi tahu role apa yang mereka mesti play, how they can contribute, what is expected from them gitu ya. Jadi how they can help others and what help they need that they can ask from others gitu. Jadi kalau kita punya that forum, kita punya playbook,
Jadi aturan mainnya jelas gitu Oke. ya. Jadi playbook yang ngatur aturan main lah. Ini berarti artinya playbook yang diselenggarakan dari pertemuan yang diinisiasi oleh Dana ya dalam AI at Work Lab ini sudah bisa diakses oleh masyarakat atau belum? Sedang digodok. Sedang digodok, oke. Based on the discussions yang kita punya di forum tersebut. Jadi forum itu bukan kayak seminar gitu ya, Iya. tapi it's a forum where every participant to actively contribute, sharing their insights. Nah, kita bikin summary dari event tersebut. Nah, nanti itu akan kita wujudkan sebagai suatu playbook yang bisa di-adopt oleh every part of the components tadi. Singkat saja, ini pastinya tidak bisa dilakukan dalam satu kali, harus regularly. Iya, Will you do it annually or what is your plan? We have plans. We will share more details about what we will do in the next action items dari AI at Work Lab ini. Ya, sehingga ekosistem dari AI ini bisa segera ya Pak ya terwujud dan juga yang pastinya tadi regulasinya itu juga bisa segera ada sebagai payung hukumnya. Kita akan hal menarik yang juga patut kita cermati di sini adalah bagaimana AI ini tidak menggantikan manusia. Nah, bagaimana Dana menyikapi hal itu kita akan bahas di segmen selanjutnya. Pemirsa jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bersama Insiders. Di studio masih ada Bapak Norman Saswono selaku Chief Technology Officer dari Dana. Bapak ini pastinya kita ingin mengetahui bagaimana posisi Dana dalam melihat tata kelola dan juga standar AI di Indonesia. Bagaimana Dana berperan dalam hal itu? Ya, tadi kita udah discuss bahwa salah satu challenge terbesar dalam adopsi atau penggunaan AI adalah governance atau tata kelola. Dan biasanya ini jadi afterthoughts yang baru dipikirin belakangan saat misalnya sudah ada problems. Jadi the best practice adalah sedini mungkin untuk mulai build the proper governance dalam adopsi AI. Karena AI itu bisa ada banyak implikasi gitu ya, implikasi dari security. There are whole new threats of security yang tadi kita mention, data poisoning, model theft, model redirections, deepfakes. Jadi how we can ensure bahwa AI yang kita adopt itu sudah mitigate all those security threats. Terus kemudian apakah AI-nya ini fair, AI-nya ini explainable, AI-nya tidak bias, favoring SARA misalnya ya. Jadi hal-hal seperti itu harus dibuat guardrails-nya sedari awal. Jadi saat AI nanti live di production system dipakai oleh banyak orang within that corridor gitu. Nah, yang sudah Dana lakukan adalah Dana sudah membuat AI governance committee inside Dana. Jadi itu cross divisional team. Jadi ada tim saya dari tim teknologi which are the builders. Ada dari tim bisnis, ada dari tim legal and compliance untuk ensure bahwa AI-nya mungkin supaya tidak melanggar regulations yang ada. Kemudian dari tim risk, kemudian ada juga even dari tim people atau tim HR gitu. Jadi kita mau ensure bahwa semua aspek di luar teknologi itu kita put the proper mitigations if there are issues. Dan di forum AI at Work Lab kemarin ya kita juga highlights itu supaya teman-teman di industri 5 komponen tadi saat membangun solusi AI atau infuse AI in their use cases to start from the beginning to consider to have a proper governance untuk the AI adoption. Gitu. Pak, sebenarnya bagaimana dari Dana ini sendiri bisa mencoba untuk meliterasi sebenarnya dari karyawan-karyawan Anda supaya juga memiliki pemahaman yang sama dari ini? Karena kalau saya mendengar Anda banyak sekali lips atau lompatan-lompatan yang dilakukan oleh Dana, Pak, supaya ini semuanya bisa dipahami oleh seluruh dari karyawan dari Dana. Seperti apa, Pak? Ya, kita benar-benar create systematic program. Jadi kita nggak bisa leave it by chance. Mudah-mudahan employee belajar tentang AI. Jadi kita define a team yang memang fokus untuk AI enablement, AI training buat our team members. Define the curriculum, disesuaikan berdasarkan roles-nya. Kayak misalnya kebutuhan untuk tim saya di data scientist dan di engineering, mungkin mereka akan fokus ke how to build AI solution. Sementara kalau dari sisi business user, how they can effectively use AI in their day-to-day work gitu. Jadi untuk setiap role, division dan departments yang ada di Dana, kita define
kurikulum AI apa yang mereka mesti pelajari, dan kemudian kita source di mana learning contents bisa didapat, terus kemudian kita execute, kita monitor, dan kita measure-nya bukan sekedar checklist bahwa oke, sudah training, tapi apakah benar-benar ada solusi AI yang come up as a result of that training, dan yang kita measure itu outcome-nya gitu. Jadi before and after the AI implementation ada impact atau enggak gitu. That's the secret key ya Pak ya. Akhirnya Dana bisa menjadi salah satu fintech terbesar karena selalu melakukan lompatan-lompatan, bahkan tadi untuk hal baru ini pun dilakukan pelatihan-pelatihan yang cukup signifikan, bahkan dibentuk sebuah kurikulum begitu ya pembelajaran. Jadi AI readiness is one thing, people readiness is another thing. Nah kalau dari AI, dari teknologinya aja yang diperhatikan gitu ya, dari sisi people-nya enggak, itu enggak akan sinkron, karena at the end of the day it's the human who build solution with AI and it's the human yang use the solution of the AI. Tapi pastinya ini kita tidak bisa menafikan bahwa banyak sekali masyarakat yang akhirnya takut akan kehilangan pekerjaan begitu ya, dengan banyaknya penggunaan AI. Bagaimana Anda bisa menggunakan AI ini untuk bisa memanusiakan manusia, Pak? That is a very good question, dan ini harus menjadi konsiderasi saat kita mau adopt AI, karena kita lihat banyak salah persepsi bahwa di pihak perusahaan gitu merasa bahwa kalau menggunakan AI nanti saya bisa melakukan perampingan, saya bisa eliminate certain roles, eliminate certain departments, jadi kita bisa lebih efisien dan so on. Jadi berangkat dari cara berpikir itu untuk melakukan adopsi AI. Sebaiknya tidak seperti itu, tapi kita berangkat dari kacamata bagaimana kita bisa meningkatkan produktivitas tim member kita dengan AI. Jadi bukan untuk eliminate, tapi untuk increase the productivity. Contohnya? Gitu. Jadi ya salah satu contoh yang di Dana sedang kita lakukan adalah kita bikin RAG. Jadi data di tim legal, data di regulasi, dan di industri kita bikin vector embeddingnya, kita represent sebagai knowledge graph, dan kita bikin solusi untuk legal documents review. Jadi kalau in the past mungkin seorang legal operations staff akan butuh waktu berhari-hari atau berminggu-minggu untuk review suatu legal documents kerjasama dengan partner misalnya, untuk melihat berbagai aspek di dokumen tersebut. Sekarang dengan menggunakan AI kita bisa menyelesaikan itu dalam 5 menit gitu. Dalam 5 menit AI bisa menemukan misalnya di kontrak itu ada yang tidak align dengan regulasi, yang tidak align dengan SOP Dana, atau yang terms-nya tidak fair buat salah satu pihak yang akan melakukan kerjasama. Nah, untuk find those items itu will take long time kalau human yang cari manual. Nah, AI bisa find it in minutes and then show it to the human, and then the legal staff can just focus on those items and negotiate, discuss with the counterpart. Dan those are the things yang what human should do gitu ya, to have that human stats, to have that creativity, to have that discussion. Jadi waktunya bisa fokus on those rather than the work untuk cari items-items tadi. Artinya di sini bahwa Dana memang menggunakan AI ini berpihak kepada manusia, bukan eliminate them gitu ya Pak. Jadi how to make them more productive and how to help remove the pain points atau hal-hal yang trivial yang jadi kayak beban. Jadi beban. Jadi AI bisa remove all those. Jadi manusia bisa fokus ke something yang more kreatif, more strategic. Jadi AI-nya justru lebih memanusiakan manusia. Manusia doing the work yang memang has to be human gitu. My last question, sebenarnya kalau mungkin di Singapura tadi ya, fintech ini menjadi salah satu industri yang banyak sekali sudah mengadopsi AI. Nah, kalau seperti di Indonesia sendiri, Dana sendiri sebenarnya posisinya seperti apa dan harapannya apa, Pak? Dari data ya, kita lihat data dari BCG, terus kemudian Bain, Google, dan Temasek doing research di Singapura, dia bilang 70-80% big companies di Singapura sudah adopt AI gitu. Sementara di Indonesia, kelihatannya kita tertinggal nih. Kalau data dari McKinsey, mereka shows bahwa di Indonesia baru sedikit yang adopt AI, dan mostly mereka di
industri fintech dan telco. Jadi kalau kita lihat adopsi teknologi baru atau innovations, not just AI, biasanya akan follow normal distributions tuh. Jadi yang di paling depan sedikit jumlahnya, they are the innovators. Jadi orang seperti Microsoft, Google, Anthropic, OpenAI, DeepSeek, Qwen. Jadi the innovators yang build the breakthrough advanced solution of AI. And then yang jumlahnya agak besar, early adopters. Ini visionaries yang ngelihat value, terus willing to bet, willing to invest, doing prototyping and adopt. Nah, itu company seperti Dana gitu ya. Kita adalah early adopters, visionaries. Jadi kita adopt. Nah, jumlahnya sedikit. Nah, yang jumlahnya akan makin ke tengah akan lebih banyak itu adalah the early majority yang biasanya mereka itu adalah pragmatis. Yang lihat dulu early adopter sukses nggak? Kalau early adopter sukses, then they adopt. Nah, Singapura tuh udah sampai di level itu, early majority sudah mulai adopt, Indonesia masih di level visionaries-nya aja yang adopt, jadi jumlahnya sedikit. Later, saat industrinya udah lebih matang, governance sudah ada, terus rules, regulation, policy dari government juga udah ada, the late majority will follow. Karena mereka nunggu safe dulu deh, karena mereka tuh the conservative yang ya alon-alon asal kelakon ya. Jadi yang penting safe, aman, later nggak apa-apa gitu. And then of course there are like small in the end the laggards yang memang nggak akan adopt. Jadi polanya itu akan follow that normal distributions. Indonesia masih few early adopters yang adopt AI properly, dan harapannya balik lagi kalau ke AI at Work Lab adalah kita mau drive secepat mungkin supaya early majority di Indonesia segera adopt AI, terus government segera drive rules, regulations, policy supaya late majority juga adopt. Nah, kalau semua udah adopt, ya AI will be ubiquitous, terus AI can really improve lives, improve business at scale gitu. Dan juga pasti ini adalah salah satu hal yang sekali lagi patut kita apresiasi bagaimana Dana tadi bisa mengumpulkan berbagai pihak untuk bisa segera menyusun regulasi tentang AI yang aman untuk Indonesia, dan juga pastinya saat ini Dana juga sudah bekerja sama dengan banyak innovators ya Pak ya. Ini pastinya menjadi lompatan-lompatan sehingga terus menjadikan Dana sebagai salah satu fintech yang leading di Indonesia. Baik, Pak Norman Sassono selaku Chief Technology Officer Dana, terima kasih ya Pak sudah berbagi di Insider CNN Indonesia. Sangat bermanfaat sekali untuk kita. Sukses selalu, sehat selalu. Dan pemirsa, dari tantangan kesenjangan talenta hingga pentingnya tata kelola AI yang inklusif, kita memahami bahwa transformasi digital memerlukan kolaborasi lintas sektor dan juga pastinya komitmen jangka panjang. Dana Indonesia telah menunjukkan langkah yang konkret dalam membangun ekosistem AI yang berkelanjutan dan berorientasi pada kepentingan manusia. Semoga diskusi ini memberikan wawasan yang bermanfaat untuk Anda semua. Saya Diana Twika undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Bapak, terima kasih.